Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji mengenai kandungan pokok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjadi pembuka urutan pada 114 surah dalam Al-Quran secara tartib mushafi. Maka surah ini dinamai dengan Fatihah, yang berarti pembuka. Karena urutan turun Al-Quran menurut Syekh Sya'rawi terbagi dua jenis, yaitu tartib nuzuli dan tartib mushafi. Tartib nuzuli merupakan urutan daftar nama surah berdasarkan waktu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, seperti surah Al-Alaq ayat 1-5, surah Al-Mudaththir, dan seterusnya. Sementara tartib mushafi merupakan urutan daftar berdasarkan mushaf Al-Quran yang disepakati ulama seperti dapat ditemukan di mushaf-mushaf pada umumnya saat ini. Surah Al-Fatihah ini dikategorikan makiyah dengan jumlah 7 ayat berikut basmalah dihitung ayat pertama, sementara pendapat lain berjumlah 7 ayat tanpa basmalah dengan komposisi ayat ke-7 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Fakta menarik, surah Al-Fatihah ini memiliki label induk Al-Quran atau Ummul Quran. Tak heran surah ini begitu istimewa karena menjadi mantra kesembuhan, menjadi falsafah kehidupan, sekaligus menjadi harapan keyakinan. Dengan berfatihah, orang menjadi kokoh dan mantap keimanannya. Maka pada materi kali ini akan disajikan kajian singkat kandungan pokok surah Al-Fatihah dalam tinjauan fikih dan bahasa Arab. Pertama, dalam tinjauan fikih, surah Al-Fatihah memiliki relasi kuat dengan ibadah sholat. Maka mempelajari surah Al-Fatihah menjadi nilai dalam menambah kehusuan salat. Membaca Al-Fatihah yang tartil dan memenuhi tajwid akan menjadikan jati diri sholat menjadi lebih bermakna, ada dan memberi rasa pada jiwa, sekaligus mampu menjadi sholat yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam wilayah fikih yang lebih luas, salat tanpa membaca surah Al-Fatihah dihukumi tidak sah. Bersandar pada informasi dari hadis Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La sholata pada hadis itu bermakna la sahihata, tidak sah salatnya tanpa membaca Al-Fatihah. Hal serupa juga dituturkan pada begitu banyak referensi kitab fikih, baik klasik maupun kontemporer. Seperti pada keterangan kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 138, membaca surah Al-Fatihah dikategorikan rukun salat nomor 4. Membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat salat kecuali dalam kondisi makmum masbuk. Artinya membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat itu dihukumi rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan kecuali makmum masbuk. Selain sekedar membaca dalam sholat, bahwa Al-Fatihah dalam tinjauan fikih mengajarkan keindahan dan kehati-hatian. Paling tidak maknanya saat membaca Al-Fatihah, apalagi dalam salat yang menjadi rukun sholat, maka kita berupaya memperindah bacaan, memenuhi tajwid dan tartil. Tak sekedar itu, bahwa membaca Al-Fatihah juga sekaligus mengajarkan kehati-hatian berupa teliti dalam memenuhi huruf-huruf surah Al-Fatihah yang menurut Imam Muhammad Syata' Dimyati berjumlah 41 huruf pada kata Maliki yang tanpa alif. Jadi jumlahnya 41 huruf. Serta memperhatikan tasydid Al-Fatihah yang berjumlah 14 tasydid, bahkan dalam Safinatun Najah halaman 8 dirincikan 10 syarat-syarat membaca Al-Fatihah. Kemudian, membaca surah Al-Fatihah saat sholat dan di luar sholat juga berimplikasi pada pahala atau dosa. Karena membaca Al-Quran akan bermuara pada pahala ketika membaca dengan benar, sebaliknya akan berdosa ketika membaca dengan keliru. Maka ini poin penting dalam membaca Al-Fatihah secara benar agar mendapat sisi Allah. Kedua, dalam tinjauan bahasa Arab, surah Al-Fatihah juga sangat menarik untuk diteliti. Pada 7 ayat ini, banyak ahli tafsir yang mewartakan kandungan surah Al-Fatihah dengan pendekatan bahasa secara balaghah, nahwu, sorof, semantik, sosiolinguistik, bahkan psikolinguistik. Secara sederhana, surah ini nyaris dibaca berpuluh-puluh kali dalam sehari-hari, terutama dalam salat,
tapi secara redaksi kata dan kalimat tak pernah membuat kita bosan untuk membacanya di sana. Maka secara psikologis selalu memuat keinginan untuk terus membaca dan membaca lagi. Paling tidak konsekuensi logis dari kalam Allah firman Allah yang agung. Pada redaksi basmalah saja kita sudah terkagum-kagum. Selain sebagai pembuka pada hampir seluruh surat kecuali At-Taubah, basmalah juga dihitung ayat pada surah Al-Fatihah. Ini mengandung hikmah yang besar bahwa setiap peristiwa penting dalam rangkaian ayat harus dimulai dengan kalimat mulia berupa basmalah agar berkah. Kebaikan apapun senantiasa dimulai dengan nama Allah, niat karena Allah yang melimpahkan kasih sayang yang berlimpah kepada kita. Redaksi Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi dua kata sakti yang mampu memberi spirit kemanusiaan agar saling berempati, tolong-menolong, dan menebar kebaikan. Ayat ini juga dimulai dengan pujian berupa Alhamdulillah. Maka secara sadar kita diingatkan akan limpah nikmat dan kuasa Allah yang sangat besar. Maka sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al dalam Alhamdulillah berupa istighraq, bahwa mengeneralisir, membuat keseluruhan, semua jenis pujian patut kembali kepada Allah saja. Maka pantas saja Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam raya yang mengurusi, yang patut disembah hanya Allah saja. Lalu ayat ini juga berupa tikror Ar-Rahman Ar-Rahim. Menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, tikror ini memberikan makna yang luas. Meskipun pengulangan tapi memiliki makna yang berbeda. Kemudian Maliki Yaumiddin adalah Raja Pembalasan, penguasa alam kekal, Tuhan yang Maha Adil dan dalam mengadili hari kiamat. Paling tidak itu bermakna kandungannya dalam tafsir Syarawi. Langkah bijaknya kita berupaya menunaikan ibadah dengan landasan normatif iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berupa takhsis, berupa penghususan saja. Ibadah itu hanya kepada Allah, meminta pertolongan pun hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ini berimplikasi pada makna yang luas berupa kita menunaikan kewajiban dahulu baru menuntut hak. Nah ini ya penting untuk kita menunaikan kewajiban dahulu baru menuntut hak. Maka disempurnakan dengan meminta jalan lurus kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu agama Islam. Bukan golongan yang lain, bukan jalan yang lain, yaitu jalan mereka yang diberi nikmat berupa nikmat iman, yaitu golongan nabi, golongan siddiq, golongan syuhada, dan orang-orang saleh. Bukan mereka yang diselainkan jalannya dari sisi Allah, yaitu yang sesat dan menyesatkan. Nah teman-teman, itu barangkali kajian dalam surah Al-Fatihah, tinjauan fikih dan bahasa Arab. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa menambah kecintaan kita dalam belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.